manfaatnya tentunya sebagai sarana ruang kreatif anak muda. Kemudian yang ketiga untuk pengurus Ikatan Pemuda Desa seluruh Indonesia, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu di sini. Kemudian dari Paguyuban UMKM Solo, terima kasih. Mana suaranya Paguyuban UMKM Solo? Nah, ini yang jas hijau dari mana ini? Oh, Boyolali. Terima kasih ya waktunya. Kemudian yang kedua mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila kami dalam menyediakan tempat kurang berkenan. Nanti ikutilah kegiatan ini, manfaatkan sebaik mungkin supaya Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menteri. Jadi selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Perkenalkan saya Khalid Adi Pranowo. Saat ini saya sebagai pengelola dari Heterospace. Heterospace ini merupakan sebuah tempat yang harapannya kita bisa menjadi sebuah wadah platform untuk teman-teman industri kreatif, startup, kemudian UMKM untuk bisa produktif. Betul dari Paguyuban UMKM Solo? Selalu betul ya. Jadi kita juga memfasilitasi banyak sekali para teman-teman yang memang ingin berbisnis, kemudian teman-teman yang ingin produktif, berjejaring. Ini adalah sebuah tempat kolaborasi antara anak-anak muda dengan pemerintah. Jadi harapannya dari Heterospace ini menjadi tuan rumah untuk teman-teman semuanya bisa saling tumbuh, menumbuhkan kolaborasi ke depannya yang secara heterogen. Mungkin dari saya itu terima kasih, mudah-mudahan bisa merasa nyaman di sini dan kita tunggu kolaborasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya inovasi. Karena biasanya kalau acara-acara melibatkan menteri itu menterinya jauh di atas panggung, betul? Hari ini berdekatan dan berhadap-hadapan. Jadi karena serasa lebih dekat. Panas nggak di situ? Dapat vitamin D ya, gratis ya. Tapi duduk di beanbag ini juga merupakan inovasi. Jadi tepuk tangan untuk panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. 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 Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hetero penuh semangat. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Terima kasih, Man. Oh, pantun. Pantun dulu, Pak. Harus balas pantunnya. Oke. Nikmati Solo di waktu malam. Masuk. Sungguh indah kotanya. Izinkan saya mengucap salam kepada para Bapak Ibu hadirin semuanya. Pertama-tama tentunya terima kasih Mas Arifin, IPDA ini kita pernah kolaborasi dan ada banyak sekali inovasi dalam mendampingi desa yang selama ini Mas Arifin dan teman-teman, dan sudah 400 desa yang didampingi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Arifin. Bosnya Heterospace tentunya Mas Khalid Pranowo, mudah-mudahan rezekinya sama dengan saudaranya Pak Ganjar Pranowo, namanya belakangnya sama soalnya. Yang saya hormati Mbak Husniati, content creator kita nanti akan ngisi ya, dan juga Mbak MC dan dari Paguyuban UMKM Solo, terima kasih kehadirannya. Mana suaranya Paguyuban UMKM Solo? Dan yang tidak boleh terlupakan, jargonnya apa? Maju terus, maju bareng. Maju terus, Maju bareng, sukses. maju bareng, sukses bareng. Paguyuban UMKM Solo, maju terus, maju bareng, sukses bareng. Dan kalau ini pasti sambutannya sangat meriah. Selalu tidak pernah saya lupa untuk menyapa para UMKM emak-emak, mana suaranya? Cuman bisa disaingi
dengan para mahasiswa dengan baju hijau. Oke, kita tes dulu. Ini audionya mama lawan anak muda nih. Menang mana? Menang mana kira-kira? Mama atau anak muda? Oke, suaranya mama mana? Anak muda? Mama? Anak muda? Menang mana Pak Arifin? Sama kuat, tepuk tangan, seri. Ya, hari ini syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya bisa bergabung dengan pelatihan yang luar biasa ini. Namun saya akan lebih banyak menangkap apa yang menjadi sebuah inspirasi yang ada di depan produk-produk yang sekarang sudah dipajang di depan kita, dan nanti akan ada sesi endorse. Dan endorse ini melalui data yang telah kami kumpulkan, ternyata setelah produk-produk di endorse ini ada peningkatan penjualan sekitar 35%. Amin. Namun kita harus persiapkan dengan baik endorse-nya. Jadi fotonya itu jangan nge-lag atau apa, diserahkan mungkin sama panitia, dan konsep kolaborasi. Jangan kita mengambil sendiri, barang kita pegang sendiri, kamera kita pegang sendiri dan lain sebagainya, tapi berkolaborasi sama temennya sehingga hasilnya juga bagus. Dan ada beberapa yang sudah ikut pelatihan kami seperti Aki 2023. Terima kasih juga hadir di sini. Tapi produk-produknya super keren banget, dan saya ingin nanti memberi kesempatan untuk kita endorse. Siap semua? Siap. Apa itu branding? Ada yang tahu? Branding? Merek? Oke. Identitas usaha kita? Identitas produk? Kepercayaan? Dari mahasiswa ada yang mau nyoba branding itu apa? Branding itu betul semua, merek, identitas produk, tapi yang terpenting branding itu adalah nama. Nama dari produk dan jasa kita, nama dari usaha kita, dan nama adalah ya iyalah, branding itu nama, nama itu ada branding, tapi nama itu adalah doa. Doa, bener banget. Bahwa kalau kita menamakan sesuatu itu adalah sebetulnya hasrat kita, doa kita, secara dari dalam hati kita, kita ingin produk kita itu seperti apa. Misalnya, nah ini ST Eco. ST Eco. Eco. Oke. Eco itu enak. ST itu nama apa sih? Nama orang. Nama yang punya ya. Berarti supaya gampang dikenal, ST itu enak. Enak nggak orangnya ST? Kira-kira ini adalah brand yang baik sekali dari segi pengenalan. Nama ST Eco. Dan karena doa Eco itu enak, berarti rotinya adalah enak. Ini good brand. Tepuk tangan untuk ST. Tapi selain daripada dia mengidentifikasi produknya dengan dirinya sendiri dan menyatakan bahwa produknya enak, tapi harus ada beberapa tren-tren terkini yang harus dimasukkan di dalam produk ini. Misalnya, sertifikasi halal sudah ditaruh di depan, rumah kue dan oleh-oleh ini mulai melebar. Ternyata bukan hanya roti, tapi ada rumah oleh-oleh. Ada komposisinya, semua lengkap, ada nomor teleponnya. Nah, di sini mungkin yang perlu ditambahkan adalah dari segi sosial medianya. Ini medsosnya belum ada. Tahukah kalian semua berapa jam dalam sehari orang Indonesia menghabiskan waktunya di medsos? Coba. Cuma ada 24 jam, berapa? Nggak mungkin 28 jam. Nggak mungkin 23,5 kan bisa tidur. 16 jam. Tertinggi kita. Hampir mencapai antara 8 sampai 9 jam. Tebak, berapa persen yang digunakan untuk e-commerce? Untuk dia melihat produk-produk di platform e-commerce.
Kira-kira berapa? Tertinggi Thailand 44%. Indonesia di posisi 2. Sedikit di bawah Thailand, sekitar antara 35 sampai 40%. Berarti STHO ini sudah bagus, tapi harus ditambahkan dari medsosnya apa? Sudah punya TikTok? Sudah ada TikTok Shop? Belum? Sudah ya. Saya mau tanya yang punya akun TikTok angkat tangan. Nah, ini adalah paling tertinggi dari penjualan itu dari TikTok per hari ini. Nah, kita harus melihat juga yang lama melalui Instagram dan Facebook itu juga masih sangat dipentingkan. Saya ingin menitip sebelum kita berdialog, branding itu adalah nama itu adalah doa. Oleh karena itu, buatlah brand sebaik mungkin. 3 hal mengenai branding yang harus kita ingat. Pertama, authenticity, yaitu keaslian dan keorisinalan dari sebuah brand. STHO ini sangat otentik. Kenapa? Karena dia menamakan dirinya sendiri. Jadi orang melihat Mbak Esti ini, ya dia ingat produknya. Jadi ini anaknya mirip loh. Jadi nanti ke depannya mbaknya namanya siapa? Anaknya namanya siapa? Laut Naura. Nanti kalau Naura yang udah mulai menangani STHO jangan digantiin namanya jadi Naura Echo ya. Punya sendiri juga. Namanya apa? Brandnya? Oh, fashion. Oke. Jadi ini salah satu yang menjadi permasalahan kalau menamakan produknya itu nama sendiri. Karena begitu besar, begitu kita ngajak orang-orang lain, usaha kita semakin tinggi, itu kita agak sulit untuk menarasikannya. Misalnya, Colonel Sanders, dia pencipta apa? KFC. Semua tahu. Tapi dia tidak menamakan usahanya Colonel Sanders Chicken, betul? Dia menamakannya apa? Kentucky Fried Chicken. Ada yang tahu Kentucky itu apa? Suatu daerah. Tapi begitu dia besar, dia ganti menjadi KFC. Sehingga tidak hanya ke satu daerah, tapi sebuah brand yang menjadi akronim. Jadi itu tantangan untuk menamakan produknya itu produk atas nama sendiri. Ke anak aja udah ganti namanya. Jadi itu bagian pertama, authenticity. Yang kedua, relevan. Relevan dengan situasi di sekitar kita. Jadi pertama adalah authenticity. Kedua adalah relevan. Di sini relevansinya adalah eco enak. Jadi itulah relevansinya. Dan yang ketiga, terakhir adalah talkable atau menjadi buah bibir. Harus ada tuh. Ternyata rotinya itu empuk, enak, dan lain sebagainya. Harus jadi buah bibir. Harus menjadi brand yang dibicarakan banyak orang. Jadi itu panduan kita untuk brand. Pertama apa? A-nya? Authenticity. R-nya apa? Relevan. T-nya apa? Talkable. Disingkat apa? R. Jadi brand itu adalah seni, bukan science. Bukan suatu pelajaran yang sains tapi adalah seni. Nah, sekarang kita bicara mengenai digital marketing. Bahwa UMKM penggerak ekonomi kita, setuju? 97% lapangan kerja dari UMKM. 62% dari ekonomi kita bukan usaha besar, tapi UMKM. Oleh karena itu Heterospace ini tepat membina UMKM. 48% dari UMKM kita bergerak di sektor apa? Kuliner. Hampir 50% orang datang ke Solo karena apanya? Kuliner. Nah, berarti digital marketing ini menjadi solusi kalau kita bisa membranding dengan baik. Saya titip 3G. G pertama, gercep. Peluang ini sangat tinggi. Kita nggak bisa lama-lama, kita harus gercep. Peluang nggak datang 4-5 kali, peluang hanya datang sekali. Saya dulu waktu di PHK, saya dapat peluang membuka usaha, saya langsung
membuka usaha dari hanya 3 orang karyawan. Usahanya jatuh bangun. Waktu itu pernah sama-sama di HIPMI. Sekarang reuni kita ya. Gercep 3 orang karyawan mulai usaha di bidang yang saya kuasai, yaitu keuangan. Setelah jatuh bangun 25 tahun lebih, sekarang usaha saya menjadi usaha nasional dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. You can do it. Jawabannya yes we can. Are you ready? Ready kanan? You can do it. Kurang kompak. You can do it. Sekali lagi semuanya, you can do it. Gercep. Dengan cepat kita bisa memulai sesuatu. Kalau seandainya harus berubah, kita bisa melakukan penyesuaian. G yang kedua, geber. Ini adalah bagian dari konsep geber, gerak bersama, betul. Nggak bisa dulu kita sendiri-sendiri. Sekarang kita harus melakukan semuanya dalam konsep kebersamaan. Karena ekonomi Indonesia pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disusun berazaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi gerak bersama. Ini udah ada rumusnya. Silaturahim selalu memberikan mukjizat apa? Panjang umur. Yang kedua, rezeki yang melimpah. Jadi untuk sukses membangun UMKM kita, gerak bersama. Dan terakhir, gaspol. Singkatan dari garap semua potensi online. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, 3G. G pertama apa? Gerak cepat. G kedua? Gerak bersama. G ketiga? Branding apa ininya? Art. A-nya apa? Otentik. R-nya? Relevan. T-nya? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Maju terus untuk kita semua. Itu ilmu yang mudah-mudahan bisa membawa usaha kita menjadi usaha yang maju. Amin. Dan saya akhiri dengan pantun penutup. Oke, ini karena tadi pantunnya singkat-singkat, ini pantun kembali lagi kepada pantun berbasis ikan hiu. Ikan hiu makan tomat. Retro Space, I love you so much. Ikan hiu naik skuter. Ibda, I see you later. Ikan hiu senyum simpul. Mama, I love you full. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Produk-produk kreasi-kreasi terbaik yang kita akan bantu dengan branding dan digital marketing. Tadi kita melihat bagaimana ternyata promosi ini bisa meningkatkan penjualan mereka 35% dan bisa membuka peluang usaha sehingga bisa menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2020. Itu komitmen kami dan secara totalitas kami ingin berkolaborasi dengan komunitas. Dan untuk desa sendiri, karena pemuda desa ini akan menjadi agen perubahan. Saya titipkan ada 4.700 desa wisata dan tahun depan kita akan lengkapi menjadi total 6.000 desa wisata yang akan nanti kita sinergikan dengan teman-teman Ibda. Terima kasih. Silakan Ibda, silakan Khalid. Dari 4,4 juta itu nanti di Jawa Tengah itu bisa menyumbang di total di Jawa itu sekitar 60% dari 4,4 juta dan Jawa Tengah bisa menciptakan sekitar 1/3 dari total 60% yang lapangan kerja yang akan kita ciptakan karena di Jawa Tengah ini ada destinasi super prioritas yaitu Borobudur dan kemarin sudah kita sentuh dengan kehadiran Poltekpar di Solo Raya. Kita harapkan dengan seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa menciptakan 6 kali lipat lebih banyak lapangan kerja dibandingkan sektor lain, anak-anak muda dan
Pak Sandi, ini kan UMKM juga berhasil karena adanya pemasaran medsos seperti TikTok. Nah, ini ada rencana TikTok nggak boleh jualan itu seperti apa nasib nantinya? Ya, jadi ini masih dirumuskan, ada pandangan dari beberapa kalangan, baik pelaku UMKM, bahwa produk-produk mereka ini semakin hari semakin tertekan nilainya, dan Kementerian Koperasi dan UKM sudah berdialog dengan kami, dengan Kominfo juga, bahwa bagaimana medsos yang bisa kita gunakan sebagai sarana promosi ini tidak justru membunuh UMKM kita, karena nilai dari penjualannya semakin menurun, persaingan dari produk impor semakin tinggi. Tapi kita harus pastikan, tadi saya tanya, bahwa UMKM itu harus menjadi pemain, bukan penonton. Kita harus ciptakan lapangan kerja dan kita harus kolaborasi. Kebetulan kami sudah menandatangani kerjasama dengan TikTok. Kita akan pastikan bahwa TikTok membantu promosinya dan juga membantu peningkatan omset dari para pelaku UMKM yang menggunakan platform TikTok Shop. Artinya ada regulasi atau seperti apa yang bisa kita Regulasinya sedang digodok, tapi tentunya berpihak kepada UMKM. Regulasi ini harus mampu menghasilkan pemberdayaan UMKM dan menciptakan peluang usaha serta lapangan kerja bagi ekonomi Indonesia. Artinya bukan total ban tapi partial ban. Kita lagi rumuskan dan teman-teman mohon diberikan masukan. Karena kalau total ban, pengguna TikTok ini udah di atas 100 juta dan pasti akan menghadirkan suatu disrupsi yang terlalu besar pada saat ini. Apalagi kita sekarang lagi baru bangkit pasca pandemi, lagi baru menciptakan ekonomi. Bagus bagi bagi nasional ini pemenangan Pak Ganjar ini ke arah kemana? Saya melihat bahwa ekonomi menjadi topik utama, bahwa Pak Ganjar Pranowo dan koalisi PDI Perjuangan dan juga P3 harus fokus untuk memberikan solusi ekonomi kepada masyarakat. Kami menawarkan ekonomi hijau, ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang berwawasan global tapi berkearifan lokal, ekonomi yang menggunakan energi baru dan terbarukan, energi yang berkeadilan, memberikan peluang usaha sehingga kerja mudah, harga pangan murah, dan sekarang bagaimana biaya hidup ini terjangkau. Itu yang menjadi fokus kita. Konsolidasi dengan internal partai tingkat bawah sudah dilakukan.